Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggis Prasenisi, NPM 1951030019 dari kelas Akuntansi Syariah C. Saya di sini akan mengerjakan UTS AKL 2. Berikut soal dan jawabannya. Baik, di sini ada soal pertama yaitu transaksi ekspor. PT Sejahtera menjual peralatan ke perusahaan Jepang seharga 400 yen pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Sejahtera melakukan kontak forward 60 hari untuk menjual 400 yen dengan kurs forward 1 yen sama dengan 100 rupiah untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Yang diminta, pertama buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas, lalu bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Lalu soal yang kedua yaitu transaksi impor, PT Sejahtera membeli mesin dari Amerika Serikat seharga 50.000 US dollar pada tanggal 10 Januari, pembayarannya akan jatuh tempo pada 8 April 2022. Selain itu, pada tanggal 10 Januari, PT Sejahtera juga melakukan kontak forward 90 hari untuk membeli 50.000 US dollar dengan kurs 1 dolar sama dengan 9.550 rupiah untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Lalu untuk yang diminta, pertama buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Selanjutnya jawabannya. Yang pertama, perhitungan transaksi ekspor pada tanggal 20 Agustus 2022, kurs 200 dikali 400 yen atau harga jual sama dengan 80 juta rupiah. 20 Agustus, kurs forward 150 dikali 400 yen, yaitu 60 juta rupiah. 19 Oktober 2022 saat pelunasan hutang. 19 Oktober 2022 kurs 100 kali 400 yen, harga jualnya sama dengan 40 juta rupiah dan PT Sejahtera mendapat kas karena pelunasan hutang dari perusahaan Jepang sebesar 40 juta rupiah. Karena adanya kontak forward pada 20 Agustus 2022, maka PT Sejahtera menyerahkan 400 yen dan mendapatkan 60 juta rupiah. Lalu selanjutnya di sini ada jurnalnya. Yang pertama tanggal 20 Agustus 2022, keterangan piutang debit 80 juta didapat dari kurs 200 dikali 400 yen, yaitu 80 juta rupiah. Kita tepatkan di debit, sedangkan pendapatan penjualan kita tepatkan di kredit. Selanjutnya piutang kepada broker 60 juta didapat dari kurs forward 150 dikali 400 yen, yaitu 60 juta rupiah kita tepatkan di debit, sedangkan hutang kepada broker kita tepatkan di kredit. Selanjutnya saat pelunasan hutang 19 Oktober 2022, kerugian perubahan kurs 40 juta didapat dari 19 Oktober kurs 100 dikali 400 yen, maka hasilnya 40 juta kita tepatkan di debit, sedangkan yang piutang kita tepatkan di kredit. Selanjutnya kas 60 juta, piutang yen 60 juta. Perjanjian forward 19 Oktober 2022, hutang yen 40 juta, kas yen 40 juta, kita tepatkan di kredit. Lalu keuntungan perubahan kurs 20 juta didapat dari kas dikurang dengan kerugian 40 juta, maka hasilnya 20 juta rupiah. Selanjutnya, pengaruh terhadap laba neto dari penggunaan forward exchange contract, yaitu tanpa adanya perjanjian forward maka akan mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Dengan adanya perjanjian kontak forward maka 40 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah, hasilnya 20 juta rupiah. Nah, di sini ada keuntungan perubahan kursnya 20 juta kita tepatkan di debit, sedangkan kerugian perubahan kurs kita tepatkan di kredit, yaitu sama 20 juta rupiah. Selanjutnya jawaban soal yang nomor 2. Perhitungan transaksi impor pada tanggal 10 Januari 2022, kurs 9.500 dikali 50.000 US dollar sama dengan 475 juta rupiah. 10 Januari 2022, kurs forward 9.540 dikali 50 juta US dollar sama dengan 477.500 juta rupiah. Selanjutnya, 8 April 2022 pelunasan hutang, 8 April 2022
kurs 8.500 dikali 50.000 US dollar sama dengan 425 juta rupiah menggunakan kurs yang terjadi pada 10 Januari, maka terjadi kerugian sebesar 50 juta rupiah. Karena adanya kontak forward pada 10 Januari 2022, maka PT Sejahtera menyerahkan 50.000 US dollar dan mendapatkan sebesar 477.500 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal tanggal 1 Januari 2022, keterangan persediaan 475 juta rupiah. Kita dapat dari kurs 9.500 dikali 50.000 US dollar, 475 juta rupiah kita tepatkan di debit. Sedangkan hutang dagang kita tepatkan di kredit. Lalu piutang kepada broker 477.500 juta rupiah kita dapatkan dari kurs forward 9.550 dikali 50 juta US dollar. Kita tepatkan di debit, sedangkan hutang kepada broker kita tepatkan di kredit. Selanjutnya saat pelunasan hutang 8 April 2022, kerugian perubahan kurs 50 juta kita dapat dari kerugian. Sedangkan hutang sama 50 juta kita tempatkan di kredit. Hutang dagang 425 juta rupiah didapat dari kurs 8.500 dikali 50 juta 50.000 US dollar. Selanjutnya perjanjian forward 8 April 2022, kas 425 juta rupiah, sedangkan keuntungan perubahan kurs 52 juta 500 didapatkan dari pengurangan 475 juta rupiah dikurang dengan 425 juta rupiah, maka hasilnya 425 juta rupiah 52 juta 500. Selanjutnya pengaruh terhadap laba, yaitu dari penggunaan forward tentang exchange contract, yaitu tanpa adanya perjanjian kontak forward maka akan mengalami kerugian sebesar 50 juta. Dengan adanya perjanjian kontak forward maka 50 juta dikurang 52 juta 500 sama dengan hasilnya 2 juta 500 rupiah. Selanjutnya keuntungan perubahan kursnya itu 2 juta 500, sedangkan kerugian perubahan kurs itu 2 juta 500 kita dapatkan di kredit. Sekian UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.